Oke, siap. Mulai. Ya, baik. Itu tadi paparan singkat dari Pak Yanes dari sisi refleksi filsafat dari komunisme sendiri tentang bagaimana sebenarnya komunisme itu sudah merupakan paradigma yang terlalu lama, udah terlalu kuno. Itu kan sejak dari Lenin yang mengacu pada Marxisme yang sudah orang Jerman itu yang kemudian berkembang lalu di Indonesia diadopsi menjadi PKI. Tapi sekarang kan PKI juga udah tidak ada gitu loh. Tapi sekarang sepertinya Orde Baru masih menggunakan instrumen isu PKI untuk menebarkan isu-isu mendiskreditkan pemerintahan yang sah. Kita harus akui bahwasanya demokrasi saat ini, demokrasi yang sudah berlangsung di Indonesia cukup kuat sebenarnya untuk menopang stabilitas pemerintahan. Kita harus sadari bahwasanya untuk membangun sebuah stabilitas, untuk melakukan sebuah proses pembangunan, kita mengikuti apa RPJP, RPJM itu apalagi rencana pembangunan tahunan itu semua harus mempersyaratkan adanya sebuah stabilitas. Tapi jika ada banyak sekali musuh-musuh pemerintah yang sekarang berbaju agama atau berbaju militer atau apapun itu masih menggunakan isu-isu murahan seperti komunis PKI, ya kita sebagai garda terdepan Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin saat ini, ya kita harus semakin merapatkan barisan kan. Ya, untuk itulah forum-forum seperti ini memang harus lebih sering lagi diadakan untuk semakin memperkuat kita, cara pandang kita, cara pikir kita bagaimana mengcounter isu-isu yang akan mendiskreditkan pemerintah yang saat ini. Oke. Dipersilakan kepada Pak Petrus. Ya. Betul ya? Ya, betul ya. Oke, kami persilakan kepada Pak Petrus Celestinus untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan, Pak. Pak Petrus, silakan Pak. Pak Petrus belum hadir atau belum Pak Petrus? Baik, sepertinya Pak Petrus belum terlihat ini di forum Zoom. Ya, kalau gitu gini, mungkin akan. Tadi ada dia. Coba cek. Oh iya ya, oke, sebentar ya. Ada dia tadi. Ya, Pak Petrus. Nah. Oke. Terputus dia kayaknya. Oh, terputus tadi ya? Iya, kayak nggak ada lagi kelihatan dia. Baik, kalau gitu kita langsung kepada Bapak Suhadi. Kepada Bapak Suhadi untuk menyampaikan perspektifnya terkait dengan isu-isu saat ini yang sedang berkembang, yang sangat menggoncang, berupaya untuk menggoncang pemerintahan Pak Jokowi dengan berbagai isunya, baik dari isu PKI mungkin, atau dengan memanfaatkan buruh dengan isu omnibus law tadi, atau mungkin dengan kartu prakerjanya, atau dan COVID-19 juga. Ini begitu banyak peluru yang digunakan untuk menggoncang pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Mungkin Pak Suhadi bisa menyampaikan beberapa perspektifnya, Pak. Waktu dan tempat kepada Pak Suhadi kami persilakan. Pak Suhadi. Ya, makasih. Baik. Udah masuk? Sudah Pak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan waktu buat saya. Barangkali di sini, karena tadi juga sudah ada sumber-sumber masukan yang saya bisa lihat dalam konteks bagaimana menjaga Pak Jokowi sampai 2024 ini. Menurut saya memang berat. Karena kenapa? Ini kalau kita diamkan dan relawan tidak bersatu, ini akan bahaya. Seperti yang dikatakan tadi narasumber, ya, karena mereka menginginkan logika berpikir yang sederhananya seperti ini.
Kalau mereka bisa menguasai kekuasaan sekarang ini, itu tentunya dengan biaya yang sangat murah, ya. Biaya yang sangat tidak begitu besar buat mereka. Dan tentunya juga itu waktunya singkat. Tidak ada lawan politik dan lain sebagainya. Barangkali itu narasi yang terus dibangun, bagaimana kebijakan-kebijakan Presiden Pak Jokowi ini terus dikritisi sebagai bentuk kesalahan. Sebelum saya mengacu ke sana, saya mau melihat kepada perspektif hukum. Apa sih sebetulnya yang bisa menjatuhkan presiden dalam konteks hukum, bukan dalam konteks politik, tetapi dalam konteks hukum. Satu, permakzulan, ya, itu yang pertama. Kalau itu yang ditempuh, berarti lembaga yang digunakan adalah institusinya MPR. MPR bersama-sama dengan DPR. Itu bagaimana menyatakan mosi tidak percaya kepada presiden, ya. Kemudian atas dasar itu presiden MPR itu mengadakan suatu rapat untuk bagaimana nanti permakzulan itu bisa dilaksanakan. Tapi arah ke situ tidak ringan, sulit, ya. Makanya mereka membuat suatu narasi bagaimana supaya gerakan-gerakan ke arah itu bisa benar-benar bisa tercipta lebih cepat. Karena halo, 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 halo. Ya, Pak, silakan Pak, masih bisa Pak. Ya, silakan Pak. lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Itu kira-kira ya. Jadi gerakan-gerakan yang diciptakan oleh mereka adalah sebuah gerakan, Pak Jokowi salah loh, menerbitkan kartu prakerja itu salah. Omnibus Law itu juga salah, ya. Itu dianggapnya nanti itu bagian daripada bagaimana mempercepat proses yang mereka tuju. Padahal itu adalah sebuah rekayasa pemikiran yang dibuat sesimpel mungkin buat mereka, supaya bagaimana keadaan-keadaan yang tadi, yang menurut saya itu baik, tapi dijadikan mereka itu sebagai bentuk yang tidak baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa lagi? Yaitu people power. Saya pernah melakukan penulisan berkaitan dengan people power pada waktu Pilpres. Bisa dilihat di link saya itu, Dewi Sang Pemberani, di mana saya uraikan bagaimana people power itu terjadi. People power itu kekuatan rakyat, ya, di mana rakyat itu tidak suka kepada pemimpin. Contoh yang paling besar di dalam persoalan people power yang kita lihat adalah pada peristiwa Presiden Marcos, ya, di mana people power itu betul-betul terjadi. Nah, ini mereka sekarang dua kekuatan ini mereka mau gunakan, mana yang bisa, mana yang bisa. Kalau saya katakan tadi PKI sudah berakhir, baik, secara ideologi oke, tetapi secara karakter mereka, karena kita ingat Soekarno jatuh karena PKI. Karena kenapa Soekarno itu jatuh karena PKI? Pak Soekarno dianggap itu adalah bagian daripada PKI. PKI melakukan kudeta terhadap beberapa jenderal, sehingga dianggap Pak Soekarno melanggar undang-undang. Nah, oleh karena itu inilah juga yang diciptakan, ya, oleh kelompok-kelompok mereka, itu bagaimana supaya Pak Jokowi ini melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Ini yang nggak bisa dibiarkan. Kita harus sebagai relawan bagaimana menjaga Pak Jokowi sampai 2024. Kita nggak boleh bertinggal diam. Sekarang ini narasi relawan bangkit, ya, itu sudah kelihatan. Jadi tadi ya, dua karakter tadi, bagaimana cara penggulingan presiden itu seperti itu. Nah, tentunya di dalam konteks ini kita juga sebagai relawan, sebagai garda terdepannya, itu nggak boleh tinggal diam. Karena seperti yang saya katakan juga bahwa kalau seandainya memang ada gerakan-gerakan seperti itu, kita jangan segan-segan membuat laporan polisi, mengedukasi masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian, saya juga melihat gerakan-gerakan relawan yang belum lama ini gaungnya sudah mulai kelihatan, itu sudah dirasakan oleh mereka. Makanya kalau seandainya kita lebih masif lagi, gerakan-gerakan ini terus dikembangkan, mereka itu tidak akan berani dengan kita. Karena kita tidak mempunyai kepentingan politik apapun dengan pemerintahan ini. Kita mempunyai tujuan yang satu, menjaga presiden, menjaga pemerintahan ini sampai 2024. Saya contohkan,
berita yang dimuat di suatu media sosial, yaitu pernyataan YLBHI yang mengatakan, tolong dong buser-busernya Jokowi itu suruh berhenti ngomong, jangan terlalu banyak ngomong. Ini kalau dilihat seperti ini, saya nggak melihat YLBHI itu ada di mana. Tetapi dalam konteks ini adalah suatu gerakan yang sudah dirasakan kita sedang membuat perlawanan. Ya. Oleh karena itu saya himbau kepada semua teman-teman relawan, dan saya sebagai orang yang memang dulu juga sering mengadvokasi gerakan-gerakan relawan dari segi hukum, ayo kita bersatu. Kita berkumpul kembali, kita kuatkan suatu perjuangan sampai 2024. Gitu. Barangkali itu ya, karena waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhadi atas pencerahannya tadi dari aspek hukum dari. Iya, memang benar bahwasanya seorang presiden nanti bisa saja dipaksa untuk turun dengan cara pemakzulan atau kedua dengan cara people power. Persyaratan untuk pemakzulan maupun persyaratan sebuah people power itu membutuhkan sebuah barrier yang berlapis atau pagar-pagar yang berlapis yang harus diterobos satu persatu. Contohnya saja dalam hal prakerja contohnya. Jadi artinya orang ketika hendak mendirikan pemerintah dari sisi prakerja tentu tidak mungkin semudah itu karena prakerja sendiri sudah memiliki fondasi peraturan yang sangat kuat. Andai pun ada sesuatu yang salah dari prakerja, tidak segera langsung izin presiden, harus ada namanya peradilan atau tata usaha negara. Jadi tidak bisa memang harus sekonyong-konyong impeach presiden hanya dari satu kebijakan turunan seperti prakerja tersebut. Apalagi dengan RUU Cipta Kerja, tidak mungkin juga sebenarnya presiden bisa diimpeach hanya gara-gara meluncurkan RUU Cipta Kerja. Jadi memang impeachment presiden atau pemakzulan ataupun turun dengan people power harus ada dipenuhi syarat-syarat yang sangat fatal akibatnya. Mungkin contohnya nih saat ini Presiden Donald Trump itu saja nggak mungkin bisa diimpeach hanya gara-gara kejadian rasisme yang di Amerika sana. Jadi harus ada syarat yang memang cukup kokoh yang secara konstitusi memang presiden melanggar itu. Gitu loh. Nah, bahwa secara hukum sistem demokrasi kita sudah cukup kuat untuk menopang posisi Pak Jokowi secara demokrasi. Dan seperti halnya tadi kritik tentang dari YLBHI bilangnya mengatakan buzzer itu jangan terlalu kenceng lah bersuara lah. Bagaimana mungkin? Buzzer itu adalah manifestasi lain dari demokrasi gitu loh. Kalau semuanya buzzer dibungkam kan aneh sekali gitu. Sedangkan mereka sendiri jadi buzzer yang galak-galak juga. Apa iya kita mengatakan buzzernya sebelah kadrun sana kita minta untuk bungkam kan mereka juga pasti protes kan gitu. Jadi memang ya kita perlulah untuk memperkuat cara pandang kita, cara berpikir kita, sikap kita, keteguhan kita, komitmen kita untuk mengawal Pak Presiden Jokowi dan kita berdiri di depan untuk mengawal Pak Presiden menghadapi isu-isu yang sedang merongrong saat ini. Baik, untuk berikutnya, pemateri berikutnya kami persilakan kepada Pak Petrus Celestinus untuk menyampaikan perspektifnya terkait dengan isu-isu yang sedang kita perbincangkan pada siang hari ini. Silakan Pak Petrus Celestinus, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ya. Diskusi siang ini isunya sangat menarik karena saya melihat gerakan untuk menurunkan Jokowi ini bermula sejak tahun 1918 ketika masa kampanye Pilpres dimulai. Dulu kita kenal dengan apa yang disebut tagar 2019 ganti presiden. Upaya itu dilakukan terus-menerus, bahkan sampai pemilu berlangsung pun upaya itu masih dilakukan dan gerakan itu gagal. Setelah gerakan itu gagal, mereka masih mencoba lagi melalui menggugat hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat tuntutan di dalam
gugatan terhadap hasil pemilu, itu poin-poinnya seram-seram. Termasuk mereka meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu dan meminta supaya Mahkamah Konstitusi juga menunjuk pemenangnya. Sementara pada waktu itu hanya ada dua pasangan. Pasangan Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin sebagai pemenang pemilu dan pasangan Prabowo Sandi sebagai pihak yang kalah. Melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu pun mereka masih mencoba untuk bagaimana mengambil alih atau menggantikan kedudukan Jokowi sebagai presiden. Nah, akhirnya Presiden Jokowi dengan Kiai Haji Maruf Amin dilantik. Setelah itu pun upaya ini mereka masih tetap lakukan, ya, melalui apa yang disebut gerakan yang mereka lakukan pada waktu Presiden Jokowi menerbitkan Perpu tentang revisi Undang-Undang KPK. Upaya itu muncul kembali. Bahkan mereka menyatakan bahwa kalau Undang-Undang KPK direvisi, itu berarti Presiden Jokowi akan menghadapi ancaman untuk dimakzulkan. Ternyata upaya itu gagal, Perpu disahkan oleh Presiden dan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi pun sampai sekarang tidak jelas. Undang-Undang KPK dengan suara bulat menyetujui sehingga menjadi undang-undang. Kemudian sekarang muncul lagi gugatan, muncul lagi upaya yang sama untuk menjatuhkan Presiden Jokowi melalui isu Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang Corona, tentang COVID. Ini pun upaya ini masih dilakukan yang bahkan sekarang kita jadikan topik diskusi. Nah, yang mengherankan itu tokoh-tokoh yang melakukan gerakan ini adalah tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Tokoh-tokoh yang paham konstitusi. Tokoh-tokoh yang dalam kesehariannya selalu berbicara tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia, tentang penegakan hukum, dan macam-macam. Di berbagai forum mereka bicara tentang itu. Tapi yang jadi masalah, kenapa kok perilakunya demikian? Seharusnya mereka tahu bahwa hanya ada 3 instrumen di dalam konstitusi kita, ya, yang bisa membuat seorang presiden diganti. Ya. Ada melalui pemilihan umum, itu salah satu instrumen. Kemudian ada melalui instrumen presiden diberhentikan, atau pemberhentian presiden. Kemudian presiden digantikan oleh wakilnya, menurut Undang-Undang Dasar 45. Jadi hanya melalui 3 instrumen ini, seorang presiden dan wakil presiden diganti. Melalui pemilu, kita sudah lalui kemarin, di tengah upaya mereka untuk mengganti Presiden Jokowi gagal, pemilu sukses, Mahkamah Konstitusi sahkan. Kemudian upaya itu dilakukan berbagai cara, ya, gagal. Kemudian sekarang ada lagi Presiden berhenti, pemberhentian Presiden. Pemberhentian Presiden itu kalau Presidennya berhalangan tetap. Misalnya sakit, permanen, atau meninggal, itu pun yang menggantikan wakilnya. Bukan siapa-siapa. Kemudian Presiden diberhentikan, ya, melalui mekanisme yang seperti tadi sudah diuraikan oleh pembicara terdahulu. Melalui DPR ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi kembalikan ke DPR lagi, DPR ke MPR. Mekanismenya sangat berat. Jadi sebetulnya secara konstitusi mereka tidak akan bisa menggantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Secara konstitusi mereka tidak bisa. Apalagi dukungan rakyat sangat kuat. Berkali-kali mereka mencoba untuk melakukan gerakan inkonstitusional karena secara konstitusi mereka tidak mampu. Yang kedua, masyarakat tidak mendukung. Dukungan masyarakat sangat besar ketika kita lihat pada waktu tokoh-tokohnya yang anti, yang menyuarakan ganti presiden, berkunjung ke berbagai daerah dihadang oleh rakyat. Ya, itu juga pertanda bahwa rakyat mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan dengan cara-cara yang mereka tempuh. Tetapi cara-cara itu masih diulang-ulang terus. Nah, kita berharap aparat penegak hukum memantau gerakan kelompok ini. Ya, karena ini sudah dilakukan berkali-kali dalam teori makar atau dalam ilmu hukum pidana.
bahwa dengan adanya permulaan daripada sebuah kesepakatan untuk menjatuhkan presiden, itu juga sudah memenuhi unsur makar. Nah, seharusnya aparat penegak hukum dengan bukti-bukti yang sudah berkali-kali kelompok ini lakukan, aparat penegak hukum seharusnya mulai melakukan penyelidikan. Tetapi tidak berarti aparat penegak hukum tidak bekerja. Kita yakin aparat penegak hukum dari waktu ke waktu memantau gerakan ini. Ya. Bahkan terakhir mereka kemas dengan mau melakukan diskusi ilmiah di kampus, walaupun isunya tetap bagaimana memakzulkan Presiden Jokowi. Tapi itu pun kampus menolak. Upaya itu tidak terlaksana. Tetapi walaupun demikian, kita masih tetap waspada. Ya. Mengapa kita tetap waspada? Karena gerakan ini bagaimanapun akan sangat mengganggu konsentrasi pemerintah, ya, konsentrasi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dalam memimpin 5 tahun ke depan. Begitu juga masyarakat. Kita semua sebagai relawan harus tetap kompak untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi 5 tahun ke depan. Dan kita juga harus mempunyai hubungan komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum, sehingga setiap informasi apapun, sekecil apapun, kita harus bersinergi. Jangan sampai gerakan kita ini pun menjadi kontraproduktif. Kita justru dianggap melakukan langkah-langkah yang keliru. Dukungan rakyat sangat kuat, itu modal pertama. Yang kedua, langkah-langkah yang mereka lakukan adalah jelas bertentangan dengan konstitusi. Mereka sudah berkali-kali mencoba. Dalam 1 tahun terakhir ini ada 4 kali mereka mencoba melakukan upaya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Yaitu mulai masa kampanye Pilpres, pada waktu pengumuman hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, itu pun mereka gagal. Kemudian begitu dilantik dan Presiden merevisi Undang-Undang KPK, isu untuk menggantikan Presiden itu pun dimunculkan lagi. Kemudian sekarang ini muncul lagi dengan kasus COVID-19. Nah, inilah kegagalan-kegagalan yang mereka lakukan, tetapi mereka masih tetap berjalan. Karena targetnya yang penting Jokowi jangan jadi presiden. Jokowi tidak boleh memimpin bangsa ini tanpa mereka memperlihatkan bukti-bukti kegagalan Jokowi di mana. Kalaupun mereka punya bukti, mereka ini tokoh-tokoh hebat, bawa ke DPR, diskusikan. DPR bisa menggunakan haknya untuk memanggil presiden, melakukan penyelidikan, ya, sampai ditemukan bukti bahwa presiden terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Sampai mereka bisa mendapatkan bukti bahwa Presiden Jokowi melakukan apakah pengkhianatan terhadap negara, apakah tindak pidana korupsi, atau suap, atau Presiden Jokowi dalam keadaan berhalangan atau mangkat. Kalau Presiden Jokowi berhalangan permanen atau mangkat, yang menggantikan pun secara konstitusi wakilnya, tidak bisa yang lain. Inilah yang mereka secara sadar dan mau tak mau melakukan ini. Tujuannya hanya mengganggu. Kita tidak bisa bilang mereka tidak sadar. Mereka orang hebat, mantan pejabat. Mereka sudah ikut menikmati dengan jabatan-jabatan yang ada. Tetapi gerakan mereka ini menjadi sesuatu yang aneh buat kita. Selain karena langkahnya tidak konstitusi, juga mereka tidak punya alasan yang kuat untuk menyatakan atau untuk bagaimana menjatuhkan Presiden Jokowi. Secara konstitusi, jelas mereka yakin betul bahwa mereka tidak akan pernah bisa. Dan mereka juga tahu bahwa dukungan rakyat untuk mendukung Presiden Jokowi masih sangat kuat. Sehingga ajakan dari beberapa pembicara tadi, kita harus bersatu, kita harus kompak untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi. Ya, kita harus kompak untuk menjaga supaya konstitusi ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kita juga harus berani kalau kita temukan mereka kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Jokowi ini punya bukti kesalahan, kita bisa bawa ini ke pihak kepolisian supaya diproses. Karena ini kan semua ini kan rumusan tentang makar dalam KUHP itu kan asal ada permulaan. Kita tidak perlu menunggu sampai selesai. Asal ada permulaan sebagai langkah awal terjadinya makar, itu sudah menjadi bukti dan itu juga sudah bisa menjadi alasan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan untuk membawa mereka mempertanggungjawabkan tindakan yang disebut sebagai makar itu. Saya kira untuk sementara begitu saja dulu. Nanti kita diskusikan. Terima kasih.
Oke, break. Ya. Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Petrus atas paparannya tadi. Jadi memang benar, artinya kita memang benarnya sudah memiliki sistem demokrasi yang kuat, di mana posisi presiden yang sudah terpilih tidak kemudian serta-merta begitu gampang bisa dimakzulkan atau kemudian dihajar dengan power. Kita insya Allah sudah mencapai sebuah kematangan demokrasi dan sistem perundang-undangan yang menjamin stabilitas pemerintahan. Tapi walaupun demikian, kita tetap tidak boleh lengah karena memang saat ini dari pihak-pihak yang membenci Pak Presiden Jokowi ataupun pihak-pihak yang sedang bernafsu, sedang pengen lagi nafsu-nafsunya ya untuk kembali merebut posisi, sedang gencar melakukan penyerangan dengan berbagai isu yang ada gitu. Baik, sekarang kita buka sesi pertanyaan dan tadi di kolom chat di chat room sudah mendaftar. Pertama ada Pak Effendi Ahmad, kemudian juga ada Pak Bambang Sugianto dari Nas Jokowi Palembang untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilakan yang pertama kepada Pak Effendi Ahmad untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Pak Effendi Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, kawan-kawan semua, terima kasih Kanda Bang Yanes, Kanda Budi Jarot ya, bisa bergabung di sini. Aku nggak disapa. Saya mengamati mulai dari Gus Solah sampai dengan ini tadi, sampai Bang Petrus. Ada yang menarik yang belum disampaikan tentang pemakzulan ini. Yang pertama, yakni tak ada media yang tidak berperan dalam hal ini. Berarti media. Tadi tidak ada terungkapkan tentang media-media mainstream yang sekarang itu minta mau hancur, minta mengemis pada pemerintahan, tetapi media-media mainstream itu, media-media nasional masih condong ke kiri. Itu tadi tidak dilakukan, padahal ini adalah corong mereka sebenarnya, corong mereka. Kemudian yang kedua, para intelektual dalam hal ini orang-orang pintar yang seringkali kita mendengar dan melihat dan membaca juga melakukan hal tersebut sebagai gelandangan politik kalau saya mengatakan. Itu pun tadi juga tidak ada konteks antisipasi ataupun bagaimana kita gerakan perang. Maunya adalah kita perang, kita lawan dan lain sebagainya. Tapi forecasting politik yang akan kita jalankan itu bagaimana? Kemudian kita harus berkumpul itu bagaimana, kita bersatunya bagaimana. Ingat, relawan Jokowi itu tidak hanya pada konteks pusat, tapi konteksnya daerah. Pernahkah kita juga melihat konteks-konteks di teman-teman dari daerah? Masing-masing. Kalau kami siap-siap untuk suruh maju perang aja, siap aja. Gitu. Pertanyaannya adalah bagi kawan-kawan semua, forecasting politik apa yang harus kita jalankan untuk mengawal Pak Jokowi ini? Forecasting politik apa? Maksudnya prediksi ya Pak ya? Prediksi. Ya, prediksi-prediksi yang akan kita lakukan. Hal ini sangat penting sekali karena apa? Mereka melakukan gerakan ya terus-menerus ya semacam kayak ini. Ini tidak terjadi pada di era reformasi semacam ini. Kami pun juga melakukan pada era-era Orde Baru kemarin untuk mengguling. Tahu Bung Yanes juga pernah tahu itu tentang hal itu, perjalanan-perjalanan pergerakan semacam. Intinya ya, tadi forecasting apa yang akan dilakukan dalam sisi pemuda, hal ini milenial, kampus-kampus dan lain sebagainya. Karena yang berperan di sini adalah gelandangan politik
yang tidak memiliki kekuatan basis massa, tetapi dia memiliki kekuatan corong media. Dan media sangat tertarik dengan hal ini. Apakah kita mampu untuk merebut media itu dari orang-orang tersebut? Ya, ini Pak Jokowi nggak perlu tahu yang kita lakukan semacam kayak gini. Kalau tahu, enak-enak aja mereka akan melakukan hal-hal yang lain. Kawan-kawan kita sendiri yang melakukan hal itu untuk membatasi dan memblok apa yang menjadi gerakan-gerakan kita semacam kayak gini. Sepakat dengan Bung Budi Jarot, Kakanda, kita rebut dengan kita underground, bawah tanah, gerakan bawah tanah. Tak perlu Jokowi tahu, tapi gerakan kita tetap tahu. Terima kasih. Pertanyaan saya itu, forecasting politik. Bang Yanes, salam hormat. Ya, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Merdeka. Semangatnya. Masya Allah. Baik, mantap langsung saja sekali sahabat kita. Kami sampaikan Mohon maaf, dulu sebelumnya. Ya, dari operator nanti, mau menyampaikan sesuatu. Oh iya. Oh Oke, ya, Pak Moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat sekalian. Kami dari operator menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya sistem di Zoom ini udah upgrade sampai sebelum linknya kami sebar. Kemudian ternyata dari pusatnya ada pembaharuan sistem tadi siang sesaat sebelum kita tayang seperti itu. Dan kita nggak mungkin untuk mengupgrade pada saat Zoom ini sudah dimulai. Jadi kami mohon maaf kepada audiens sekalian, para pendengar setia sekalian, kami mohon maaf karena acara Zoom ini akan